Selamat sore Bu. Benar juga dok. Silakan dulu Ibu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Stemus dan saya bertugas di Poliklinik ini pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu dengan Ibu siapa nih? Berakhir Oh, Ibu Rahayu. Usianya? 23 tahun Ibu Rahayu tinggal di mana? di Jalan Sisif, Kompleks Giring Mutiara Timur. Oh, dari timur sana di. Ya, Pekerjaannya Ibu Rahayu? saya mahasiswa. Oh, berarti pendidikan terakhirnya SMA di. Ya, Oke. Baik Ibu Rahayu, apakah ada keluhan yang bisa saya bantu pada hari ini? iya. Jadi pinggang kanan saya itu sakit-sakit dok. 3 hari terakhir ini. Oh, sakitnya 3 hari terakhirnya. Ini rasa sakitnya dia terus menerus atau datang-datangan? Terus menerus. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira rasa sakitnya ini di pinggang kanannya Ibu Rahayu kayak gimana? Berapa? 4/10. Oh, kenapa Ibu Rahayu bilang 4/10? Karena dia itu sakitnya tumpul dan berlilit gitu. Oh, oke. Ini rasa sakitnya menjalar sampai ke punggung, ke belakang Ibu Rahayu? Tidak sih. Oh, tidak jadi. Oke. Selain keluhan nyeri pinggang, apakah Ibu Rahayu juga 3 hari terakhir ini rasa seperti demam, menggigil? Iya. Oh, sempat demam dan menggigil juga di? Iya. Kalau mual muntah mungkin tidak ya? Iya, saya juga ceknya mual-mual muntah juga. Oh, kalau boleh tahu juga ini muntahnya apakah ada disertai dengan cairan-cairan lain yang bau atau hanya seperti air dan makanan dalamnya? Darah cairan-cairannya kayak air dan makanan sih. Oh, ini kalau muntahnya Ibu Rahayu ini kayak menyemprot atau tidak sih? Tidak. Oh, tidak jadi. Oh, oke. Selain mual muntah, apakah mungkin juga Ibu Rahayu rasa keluhan lain kayak bermasalah kalau kencing? Sebenarnya kencingnya lancar-lancar Ji. Tapi kayak sakit-sakit kalau kencing gitu. Baru sering-sering juga, tidak tertahan sekali. Oh, tidak, susah tahan kencingnya di? Iya. Terus-terusan di? Oke. Ibu Rahayu selama mengalami keluhan ini apakah ada mencoba mengonsumsi obat-obatan? Iya, apa itu obat yang Mefan itu apa namanya? Oh, obat anti nyeri asam mefenamat di? Iya. Iya. Oh, oke gitu. Oke. Baik Ibu, berdasarkan dari keluhan-keluhan yang Ibu ceritakan, saya menduga beberapa mengenai kondisi dari yang sedang Ibu Rahayu alami, dan salah satunya itu kemungkinan ini ada peradangan di saluran kencingnya Ibu Rahayu, di saluran kencing atas. Biasa kita bilang di daerah ginjal situ ada peradangan. Namun kita belum tahu ini penyebab peradangannya apakah karena infeksi atau karena penyakit lain. Maka kita perlu lakukan juga terlebih dahulu pemeriksaan tambahan. Nah, pemeriksaan tambahannya ini Bu akan ada nanti pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan lab. Nah, kedua pemeriksaan ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan. Namun saya beserta para staf lain akan berusaha untuk melakukannya seprofesional mungkin dan meminimalisir ketidaknyamanan yang mungkin akan Ibu Rahayu alami jika Ibu Rahayu setuju. Apakah Ibu Rahayu setuju? Iya. Oke, baik Ibu. Sesudah nanti melakukan pemeriksaannya, kita akan bertemu lagi untuk membahas mengenai kondisi yang dapat disimpulkan nanti oleh Ibu Rahayu. Baik Ibu, silakan ikut saya untuk pemeriksaan lanjutannya. Baik, jadi berdasarkan hasil dari anamnesis dengan Ibu Rahayu, dapat saya simpulkan beberapa, yaitu yang pertama adalah diagnosis kerjanya. Untuk diagnosis kerjanya, kemungkinan kondisi yang sedang Ibu Rahayu alami adalah infeksi saluran kemih atas atau pyelonefritis akut. Nah, untuk menegakkan diagnosis pyelonefritis akut ini, kita butuhkan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, untuk pemeriksaan fisik dapat kita lakukan nanti salah satunya pemeriksaan ketuk costovertebra. Lalu pemeriksaan lab dapat kita lakukan pemeriksaan darah serta kultur urin. Nah, kultur dari urin ini untuk membantu menegakkan
oleh infeksi mikroorganisme apa yang terjadi pada pyelonefritis akut yang dialami oleh Ibu Rahayu. Adapun diagnosis banding lain yang perlu kita singkirkan nanti adalah seperti peradangan pada saluran napas kemih yang lebih ke bawah seperti sistitis ataupun uretritis. Ataupun dapat kita juga curigai kolik renalis yang mungkin dapat disebabkan oleh peradangan akibat infeksi atau oleh penyakit lain seperti tumor. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan tersebut, lalu kita dapat menegakkan diagnosis untuk kondisi yang sedang dialami oleh Ibu Rahayu. Setelah melakukan anamnesis, selanjutnya telah dilakukan juga pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis yang atas kondisi yang dialami oleh Ibu Rahayu. Nah, setelah itu, saat dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan bahwa pasien mengalami nyeri tekan pada saat dilakukan ketok angulus costovertebra. Lalu pada pemeriksaan lab juga ditemukan bahwa pasien mengalami, pada pemeriksaan darahnya ditemukan leukositosis, dan pada pemeriksaan urin pasien ditemukan juga tanda-tanda leukosituria. Nah, berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat kita simpulkan diagnosis yang sedang atas keluhan yang dialami oleh pasien adalah pyelonefritis akut non komplikata. Nah, untuk kecurigaan mikroorganisme yang mungkin menyebabkan pyelonefritis akut ini dapat kita pada tata laksana farmakologisnya dapat kita berikan pilihan terapi obat antibiotik seperti ciprofloxacin ataupun levofloxacin. Nah, selain itu juga pasien sebelumnya diketahui mengonsumsi obat asam mefenamat untuk meredakan nyerinya. Nah, hal tersebut dapat kita berikan juga selama pengobatan antibiotiknya. Nah, maka sekarang kita beralih ke tata laksana farmakologis. Nah, seperti untuk tata laksana farmakologis, penulisan resepnya seperti format sebelumnya, ada nama dari dokter, nomor surat izinnya, dan alamatnya. Kemudian ada juga nomor dari resep dan tempat dan tanggal penulisan resep. Lalu selanjutnya kita tuliskan obat pilihan pertama, yaitu antibiotik untuk infeksi oleh mikroorganisme yang mungkin dialami oleh pasien dengan pyelonefritis akut. Nah, yang akan kita berikan adalah ciprofloxacin dengan dosis yang tersedia 500 mg dalam bentuk tablet. Kita berikan selama pengobatan 7 hari atau 1 minggu, dan maka kita butuhkan untuk konsumsi 2 kali sehari, maka akan dibutuhkan kira-kira 14 tablet. Lalu selanjutnya kita menuliskan aturan dari pemakaian obat tersebut. Untuk ciprofloxacin ini sendiri yang dianjurkan adalah 2 kali sehari. Lalu 2 kali sehari, lalu dalam bentuk tablet, dan pasien konsumsi setelah makan. Nah, setelah itu pilihan pertama yaitu antibiotik untuk melawan infeksinya, kita berikan paraf di sini. Kemudian kita berikan obat terapi farmakologis yang selanjutnya, yaitu adalah asam mefenamat seperti yang sedang dikonsumsi pasien. Namun dapat kita tuliskan kembali resepnya untuk dosis yang lebih teratur. Kita akan gunakan juga dosis yang tersedia 500 mg tablet. Kita akan berikan saja selama 3 hari saja pengobatan untuk melawan meredakan rasa nyeri yang dialami pasien selama masa pengobatannya. Kita berikan kira-kira 9 tablet. Nah, untuk aturan penggunaannya sendiri yang dianjurkan adalah 3 kali sehari, dan pasien konsumsi setelah makan. Setelah itu kita berikan kembali paraf, kemudian kita akhiri dan kita tuliskan juga identitas pasien. Ibu Rahayu, usia 23 tahun, dan alamatnya. Nah, setelah menuliskan resep tersebut, selanjutnya
Setelah menuliskan tata laksana farmakologisnya, selanjutnya kita akan kembali ke edukasi untuk pasien dengan kelainan pada sistem urogenital. Baik, selamat sore kembali Ibu Rahayu. Saya juga dok. Baik, jadi Ibu Rahayu setelah mengikuti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab tadi, nah maka telah saya simpulkan untuk mengenai kondisi yang sedang Ibu Rahayu alami, dan sesuai dugaan saya yang telah saya beritahukan sebelumnya bahwa kondisi yang sedang Ibu Rahayu alami ini adalah disebut sebagai pyelonefritis akut atau biasa orang bilang sebagai infeksi saluran kencing atas. Nah, namun untuk keluhan-keluhan yang dapat dialami akibat infeksi saluran kencing atas ini dapat ditangani Ibu dengan pengobatan. Nah, telah saya resepkan beberapa obat yang Ibu Rahayu butuhkan dan dapat Ibu Rahayu tebus nanti di apotek. Nah, yang pertama adalah antibiotik ciprofloxacin. Nah, ini nanti obat antibiotik ini akan Ibu konsumsi selama kira-kira 7 hari. Nah, untuk konsumsinya sendiri dalam bentuk tablet, Ibu Rahayu konsumsi 2 kali sehari, bisa pagi atau pagi dan malam. Lalu diminumnya itu setelah makan di Ibu Rahayu. Nah, kemudian yang kedua kan Ibu Rahayu sebelumnya sudah bilang mengenai konsumsi asam mefenamat. Maka dapat Ibu Rahayu lanjutkan, namun yang Ibu lanjutkan adalah sesuai dosis yang ada di resep ini. Jadi Ibu bisa hentikan yang sedang Ibu konsumsi sekarang dan mengikuti sesuai yang ada di resep ini yang nanti Ibu Rahayu tebus di apotek. Nah, asam mefenamat tersebut ini untuk mampu membantu Ibu Rahayu meredakan nyerinya selama masa pengobatannya. Nah, Ibu Rahayu akan konsumsi ini kira-kira 3 kali sehari dalam bentuk tablet juga, satu tiap kali minum, dan minumnya juga sesudah makan. Jadi ada 2 obat yang nanti Ibu Rahayu minum. Untuk sekarang itu saja pengobatan yang Ibu Rahayu sedang butuhkan, dan saya juga menganjurkan Ibu Rahayu untuk lebih menjaga kebersihan dari daerah kelaminnya dan daerah kencingnya, karena penyakit pyelonefritis akut ini seringnya disebabkan oleh infeksi kuman yang naik dari daerah kelamin bawahnya, daerah kelamin dan daerah saluran kencing bawahnya Ibu Rahayu. Oleh karena itu saya anjurkan Ibu Rahayu terus menjaga kesehatan kebersihan dari daerah kelaminnya di bawah ini dan daerah kencing. Jadi Ibu, jika misalnya Ibu mengalami keluhan atas efek samping yang mungkin dialami oleh obat ini, maka Ibu Rahayu dapat kembali datang ke sini untuk kita lakukan kembali konsultasi lebih lanjut. Jadi Ibu Rahayu, baik, terima kasih Bu.